kita buka halaman 119. Kita di sini melihat ada bacaan keluarga Dayu. Ibu bacakan terlebih dahulu. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba, Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajiban tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya, kewajiban dari Dayu yaitu menyiram tanaman. Dari bacaan yang sudah Ibu bacakan, di situ ada informasi apa saja yang bisa kita ambil anak-anakku? Di situ dijelaskan adanya suatu hak dan kewajiban. Apakah anak-anak tahu apa itu hak? Apa itu kewajiban? Ayo, apa? Jadi, hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan seseorang tanpa ada gangguan dari orang lain. Contohnya, kalau di lingkungan rumah, jadi hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak bebas berpendapat di lingkungan keluarga. Kemudian, apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tadi contohnya menyiram tanaman. Dayu memiliki kewajiban menyiram tanaman. Ibu juga memiliki kewajiban untuk merawat anak-anaknya dan mengurus rumah tangga. Sedangkan ayah memiliki kewajiban mencari nafkah dan melindungi anggota keluarganya. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham apa itu hak, apa itu kewajiban, beserta contoh-contohnya. Anak-anak bisa juga menanyakan kepada orang tua contoh-contoh hak dan kewajiban yang lain di dalam keluarga. Berikutnya kita beralih ke halaman 120. Ibu akan membacakan teks dialog yang diperankan oleh Siti dan Lani dengan judul Membuat dan Merawat Tanaman Gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Lani pun berkata, "Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru." Siti pun menjawab, "Setuju Lani, kasihan tanam-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup." Lani pun menjawab, "Tanam-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya." "Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan?" tanya Siti kepada Lani. "Botol plastik bekas, kita perekat, gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman," jawab Lani. Siti pun bertanya kembali, "Lalu, bagaimana cara membuatnya?" Lani menjelaskan, "Yang pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian, rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong." "Baik, setelah itu?" tanya Siti kepada Lani. "Selanjutnya,
Buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit, lanjutkan Lani, tegas Siti. Lani pun melanjutkan penjelasannya. Masukkan tali plastik ke dalam lubang, gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Siti pun menjawab, "Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya." Nah, tadi dialog yang diperankan oleh Siti dan Lani menjelaskan tentang apa, anak-anak? Ayo. Nah, cara membuat dan merawat tanaman gantung. Di situ ada gambar dari nomor 1 sampai nomor 6. Itu sudah jelas bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, melubangi botol, kemudian merekatkan pita di sekeliling bagian yang dipotong, kemudian membuat 4 lubang, merapikan, dan menyebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Lalu memasukkan tali plastik ke dalam lubang, menggantungnya menggunakan paku di dinding. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya, untuk mengukur pemahaman anak-anak, di buku halaman 122 itu ada 5 pertanyaan. Coba dijawab menggunakan kertas. Jangan lupa dikasih keterangan nama, nomor, dan kelas. Sekarang coba perhatikan gambar ini, gambar yang terdapat pada halaman 124. Di sini ada langkah-langkah dalam kegiatan memutar badan dan menekuk badan. Yang pertama yaitu gambar Edo sedang memutar kepala. Lalu Edo sedang memutar lengan. Kemudian Edo sedang memutar pinggang. Dilanjutkan, Edo sedang memutar tumit. Lalu Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Lalu Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Selanjutnya, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Dan yang terakhir, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan ke belakang. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, tugasnya yaitu ada 2. Yang pertama, mengumpulkan tugas halaman 122 sampai 123, nomor 1 sampai 5. Lalu mengumpulkan video kegiatan memutar badan dan menekukkan badan dengan ketentuan 1. Memutar kepala ke kanan 4 hitungan, memutar kepala ke kiri 4 hitungan. Selanjutnya memutar lengan ke depan 4 hitungan, memutar lengan ke belakang 4 hitungan, menekuk lutut kanan ke belakang 4 hitungan, dan yang terakhir menekuk lutut kiri ke belakang 4 hitungan. Kesimpulannya yaitu kita sudah belajar tentang 1. Hak dan kewajiban, di mana hak merupakan sesuatu yang seharusnya diperoleh ketika sudah melaksanakan kewajiban. Yang kedua, kita sudah banyak belajar tentang membuat dan merawat tanaman gantung. Dan yang terakhir, berolahraga tentang memutar badan dan menekuk badan.